Kitab Yesaya bab 5 ayat 6. Tuhan berkata, berserulah dengan suara keras. Jangan berhenti. Tinggikan suaramu. Seperti suara trompet. Lalu apa yang harus terus diserukan? Yaitu malapetaka. Kesalahan bangsa. Beritakan kesalahan bangsa tersebut, agar mereka segera kembali ke jalan Tuhan yang benar. Mari kita baca. Kalian harus berseru dengan suara keras. Jangan berhenti. Tinggikan suaramu. Seperti suara trompet. Kamu harus memberitahukan kesalahan rakyatku. Kesalahan bangsa Yakub dan penduduk Israel. Harus memberitakan kesalahan Yakub dan bangsa Israel. Agar mereka sadar telah berbuat dosa kepada Tuhan. Mereka setiap hari mencari aku. Bersuka hati mempelajari jalanku. Seperti warga yang benar. Tidak meninggalkan keadilan Tuhan mereka. Mereka bertanya kepadaku tentang harapan keadilan. Mereka senang dekat dengan Tuhan. Seperti mereka benar-benar berkata, kami Tuhan itu baik. Tuhan kami itu baik. Seolah-olah mereka setiap hari sedang mencari jalan Tuhan. Namun Tuhan berkata demikian. Mereka berkata, mengapa kami berpuasa engkau tidak memperhatikan? Mengapa kami bersusah payah berpuasa engkau tidak peduli? Engkau tidak memedulikan? Tuhan berkata, lihatlah saat kalian berpuasa. Kalian tetap mengejar apa yang kalian sukai. Menindas mereka yang bekerja untuk kalian. Saat kalian berpuasa, hasilnya hanya pertengkaran dan perkelahian. Memukul dengan tangan yang kejam. Jangan kira puasa seperti ini bisa membuat suara kalian sampai ke langit. Puasa seperti ini. Apakah aku yang pilih? Hari berpuasa yang menyakitkan? Apakah memukul kepala seperti alang-alang? Menggunakan karung dan rumput ilalang sebagai alas? Apakah kamu bisa menyebut puasa seperti itu sebagai hari yang disukai Tuhan? Saudara-saudari, lihatlah puasa orang Yahudi. Hari ini banyak orang Yahudi menyebut diri mereka rabi, dan memakai topi tinggi, yang terbuat dari warna hitam, dan memakai pakaian khas mereka berwarna hitam, seperti jas. Kemudian mereka mengatakan itu orang Yahudi. Mereka berpuasa untuk dilihat orang. Lalu berpesta, berpuasa dan berpesta. Berpuasa lagi dan lagi. Hari berikutnya mereka membunuh orang dari bangsa lain. Orang yang seperti itu, puasa. Apakah Tuhan mau dengar? Tidak. Puasa mereka hanya untuk makan saja. Mereka berkata kami umat pilihan Tuhan. Kami keturunan Abraham. Mereka bilang keturunan Abraham. Mereka orang Yahudi. Mereka memegahkan diri. Apakah karena itu mereka berkenan di mata Tuhan? Tidak. Mereka tidak berkenan. Seperti yang Tuhan tegur tentang puasa mereka. Hari berpuasa mereka berakhir dengan pertengkaran dan perkelahian. Orang berpuasa itu keras, tapi tidak penuh kasih. Tidak ada cinta, tidak ada belas kasihan. Mereka tetap berpuasa, terus-menerus berpuasa. Namun pada hari puasa itu, mereka hendak membunuh Tuhan Yesus Kristus. Mereka menghakimi. Mereka juga tidak segan membunuh Tuhan Yesus yang memberi hidup. Apakah mereka kira berpuasa bisa mengampuni dosa? Tidak bisa mengampuni. Dengan begitu Tuhan tidak berkenan. Selanjutnya, mari kita lihat puasa yang disukai Tuhan. Tuhan berkata, puasa yang aku pilih bukan seperti itu. Bukankah seharusnya melepas belenggu kejahatan, membuka ikatan tali-tali kezaliman, memberi kebebasan bagi yang tertindas, mematahkan semua kejahatan, ya? Katakanlah membebaskan mereka yang ditindas dan dijadikan budak oleh mereka. Bukan membagikan makanan kalian kepada orang yang lapar, menerima orang-orang yang terlantar dan menderita ke dalam rumahmu, melihat orang yang telanjang, memberi mereka pakaian untuk menutupi badan mereka. Tidakkah kamu boleh menghindar dari kerabatmu tanpa belas kasihan? Dengan begitu cahayamu akan muncul seperti fajar yang menerangi. Seperti cahaya fajar. Luka-lukamu akan segera pulih. Kebenaranmu akan berjalan di depanmu. Kemuliaan Tuhan akan menjadi pelindungmu di belakangmu. Pada waktu itu kamu akan segera menjawab. Ketika kamu minum, aku akan berkata, aku di sini. Jika seseorang melakukan keadilan dan belas kasihan, membagikan makanan kepada orang yang lapar, menerima orang terlantar ke dalam rumahnya, memberi pakaian kepada orang yang telanjang, menaruh belas kasihan kepada orang miskin, maka seperti cahaya fajar akan menyinari. Pintu rumahnya pun demikian. Mereka berdoa kepada Tuhan dan dipenuhi. Bahkan Allah berkata, aku di sini. Tetapi hari ini orang Yahudi pergi kemana-mana untuk berdoa dan berdoa. Bahkan Perdana Menteri mereka juga berdoa. Tetapi Perdana Menteri itu adalah pembunuh berdarah dingin. Bagaimana mereka berdoa? Memasukkan kertas doa ke dalam tangisan mereka. Allah menutup telinganya, karena mereka berbuat jahat.
Lalu mereka memanggil Tuhan lagi, berbuat jahat lagi dan pura-pura memanggil Tuhan. Mereka tidak menemukan Tuhan, karena makan dan perbuatan mereka tidak menyenangkan hati Tuhan. Yang disukai Tuhan adalah percaya kepada Yesus dan bertobat. Perbuatan orang seperti itulah, ketika mereka berdoa, Tuhan berkata, "Aku di sini." Bahkan jika kita tidak memanggil, Tuhan berkata, "Anakku, aku di sini." Orang-orang seperti itu disukai oleh Tuhan. Mereka benar-benar mencintai Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan melakukan keadilan. Bahkan jika kita tidak bertanya pada Tuhan, apakah anak punya permintaan, ayah tidak ada. Orang seperti itu disukai Tuhan. Amin.